Kenapa milihnya kajian? Kan ada tempat karaokean, ada yang ngajak kemudian sampai pacarnya, sayang, kita jalan-jalan yuk, hang out. Terus teteh bilang, oh, sorry aku mau kajian. Hah? Kajian? Tumben kamu mau kajian? Iya aku mau tobat. Hah? Mau tobat? Terus aku gimana? Iya sebenarnya aku udah mikir, aku tuh udah gak bisa jalanin hubungan ini lagi, aku harus hijrah sayang. Kamu sok-sokan hijrah? Kamu udah gak care lagi sama aku, udah gak peduli lagi sama aku. Sekarang kamu pilih, kajian atau pilih aku? Aku harus pilih kajian sayang. Oke, aku tinggalin kamu. Tapi sayang, enggak. Tunggu. Dia berjalan ke sini dalam kesedihan. Ya Allah, saya baru diputusin, baru banget ya Allah. Itu gimana coba? Harusnya nggak sedih, dia bahagia banget. Saat saya pernah disakitin, sama siapa? Sama pacar saya. Sampai sekarang saya nggak bisa ngelupain dia. Saat saya tuh udah sayang banget sama dia. Saat gimana kayaknya, Ustaz? Gimana caranya saya supaya balikan sama dia? Saya bilang saya nggak akan doain teteh balikan. Saya pengen saya ngedoain teteh supaya bisa balikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Teteh hubungannya putus sama Allah. Kok putus sama pacar teteh stres, tapi putus hubungan sama Allah teteh nggak stres. Ustaz, pengen move on, jangan move on. Move on itu ke samping, move up ke atas. Pindah, bikin hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini udah putus. Bayangin kalau kita putus sama pacar kita, ada kesalahan yang kita lakukan atau pacar kita lakukan, apa yang kemudian dikatakan sama pacar kita? Sayang, maafin aku ya. Aku janji gak akan ngulanginnya lagi. Dan aku pasti akan berikan kamu yang terbaik. Ini tobat. Sama kayak gitu. Ya Allah, maafin saya ya Allah. Saya janji gak akan ngulanginnya lagi. Dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfirah, bersegeralah mencari, menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai hamba-hambaku yang senantiasa melampaui batas, yang pernah maksiat, yang pernah pacaran, yang pernah zina, yang pernah mabuk, apapun yang pernah kamu lakukan, yang kemudian kamu menjadi menjauh dariku. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat. Jangan berputus asa dari rahmat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah senantiasa mengampuni dosa kamu semuanya. Allah nunggu banget. Ada yang gak pernah meninggalkan kita meskipun kita sering ninggalin dia. Ada yang gak pernah ngelupain kita meskipun kita sering ngelupain dia. Siapa? Allah. Allah nunggu banget. Kalau udah berbaiki hubungan dengan Allah, Allah perbaiki hubungan dengan manusia. Diperbaiki jodohnya, diperbaiki rizkinya, diperbaiki jalan kehidupannya. Bayangin, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wasa. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menjadikan tempat hijrah yang luas di bumi ini dan rizki yang banyak. Lihat, ini jaminan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikul maut faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang kemudian keluar dari rumahnya, keluar dari kenyamanannya, keluar dari yang biasa dia membuat dia ngerasa aman banget di situ. Keluar dari rumahnya, keluar dari kenyamanannya menuju ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Summa yudrikul maut, kemudian datanglah ke maut kepada dirinya. Dalam proses dia menjadi lebih baik itu, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Sungguh Allah sudah tetapkan pahala yang terbaik bagi dirinya. Dalam proses kita menjadi lebih baik, jangan pernah berhenti. Jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa taala, innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan Allah memberikan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Man kana hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya, berubahnya karena Allah dan Rasulnya, hijabnya karena Allah dan Rasulnya, ke masjidnya karena Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya.
Makanya hijratul lidunya yusibuha ayunrati yang curapa jatuh maha jolilai. Tapi yang siapa yang hijrahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena urusan dunia, pengen dipuji, pengen kemudian dianggap soleh, soleha, pengen dianggap suci, pengen mendapatkan kemudian gengsi dari masyarakat, dan dia pengen mendapatkan seseorang yang ingin dia nikahi, kata Rasulullah SAW, sungguh dia akan mendapatkan itu semua, tapi dia nggak akan dapatin Allah dan Rasul. Ini ngeri banget. Ini rubahnya kita karena siapa? Datangnya kita ke sini karena siapa? Jalan hidayah dari Allah tuh indah banget loh. Ada yang datang ke sini sengaja, aduh ada kajian, saya harus datang. Ada yang ngorbanin, aduh gimana ya, saya harus ngurus anak ini dusu, gimana saya izin dulu sama suami, bismillah, Pak izinin ya, aku kesana. Tapi kamu bawa anak nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Bayangin naik motor bawa anak, 3 lagi anaknya, 1 di ban depan, itu di belakang, gendong. Ini sambil disusuin, itu luar biasa. Saya makanya selalu appreciate banget deh ke mami-mami muda yang bawa anaknya, dan nggak boleh diganggu. Kalau anaknya ribut nggak boleh dimarahi. Itu anak siapa? Kasih obat tidur, nggak boleh. Sayangin anaknya, sayang. Saya seneng banget deh ngedengar suara anak-anak di masjid itu, seneng banget. Adem gitu, ya Allah, generasi saya baik ya, banyak adik-adik saya ini baik. Ada anak-anak di masjid, subhanallah. Karena dulu nggak ngerasain ke masjid. Jadi bahagia nih mami-mami yang bawa anaknya ke masjid. Masya Allah, mami super deh itu. Robi habli minas solihin. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh-soleh, insya Allah. Ya, yang belum punya anak mudah-mudahan punya anak ya. Ya tapi udah nikah maksudnya. Alhamdulillah. Ya. Bayangin, ada yang ngorbanin kemudian, aduh saya harusnya ngerjain tugas buat besok nih. Tugasnya belum selesai, bismillah saya mau kajian dulu. Ada yang kemudian saya harus kerja nih, aduh shift malam nih, aduh keburu nggak ya, saya harus kerja, bismillah dulu. Semuanya karena Allah. Ada juga yang kayak gini, ngejebak temannya, antar aku yuk, kemana? Aku mau main ke alun-alun sih. Oh gitu, ayo dong aku ikut yuk. Ayo ikut. Pas di alun-alun diajak jalan ke sini, set. Loh, ini kemana? Ke masjid dulu, aku mau pipis. Oh iya. Kok rame ya? Ada kajian, ikut yuk. Aku pulang sama siapa? Dijebak. Ada yang gitu, brother. Tapi nggak akan ada di sini yang dihipnotis, nggak ada. Kajian. Nggak usah dihipnotis. Kenapa? Kelembutan hati. Siapa yang gerakinnya? Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu terus-terusan datang sama kita. Kata ulama, hidayah itu kayak air hujan, dia senantiasa turun, tapi beda-beda tanahnya. Ada tanah yang gersang, ada tanah yang subur, dan ada tanah yang hanya sanggup menampung air itu. Cuma nampung aja, dia nggak bisa nyerapnya, dia nggak bisa ngembangnya. Yang paling terbaik ini tanah yang subur, menerima siapa? Setiap orang yang saya temui, dia adalah guru bagi saya. Setiap tempat yang saya kunjungi, itu adalah sekolah terbaik saya. Meskipun harus bertemu dengan para pencaci, pembenci sekalipun, saya belajar dari dia bahwa nggak enak dicaci maki, bahwa nggak enak dikhianati, bahwa nggak enak diomongin orang, nggak enak. Berhenti ngomongin orang. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci yang pertama berarti apa? Perbaiki diri dengan diri, perbaiki diri dengan Allah. Jangan perbaikin diri kita. Ini kita lagi ngomongin jodoh padahal. Tapi kenapa sih sampai berbicara tentang tobat? Karena jodoh yang terbaik itu sesuai dengan bagaimana keimanan kita. Jodoh itu cerminan diri. Kan gitu berarti. Jodoh itu cerminan diri. Teteh bilang, Ustaz, aku tuh pengen banget punya laki, suami yang satu ganteng, kedua soleh, ketiga hafiz Quran, kalau bisa rambutnya sedikit pirang, terus tinggi, ada ininya Ustaz, kempotnya, terus tajir gitu aja lah, penghasilannya minimal sebulan 8 juta gitu Ustaz. Terus aku bilang, Teh, kalau ada juga belum tentu mau sama Teteh. Itu aja. Ya coba dong, kita kan harus